subscribe, share, dan bunyikan notifikasinya. I know you there. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sore, selamat malam buat kalian semua. Selamat jumpa lagi di channel I Know You There. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan kalian semua sehat ya. Di kesempatan kali ini saya coba bawain sebuah cerita horor yang sebelumnya pernah dibawain dalam versi bahasa Sunda di salah satu stasiun radio di Kota Bandung. Seperti apa keseruannya cerita horor ini? Kita akan bawain, tapi sebelumnya silakan kalian subscribe channel ini sebagai dukungan kalian terhadap channel ini. Kita mulai ceritanya. Kalau kita menyebutkan Pusdikter, pasti sudah pada tahu. Apalagi buat orang yang tinggal di daerah Cimahi. Pusdikter adalah sebuah tempat pendidikan militer yang ada di Jalan Gadu Bangkong di Cimahi. Di tempat itu ada beberapa bangunan yang kerap disewakan, dipakai buat hajatan ataupun acara-acara lain. Malahan ada juga gor bulu tangkis yang lokasinya ada di pinggir gedung yang ada di sana. Di tempat tersebut juga, di belakang gor tersebut, ada sebuah kali kecil atau sering disebut dengan selokan. Pada suatu malam, saya waktu itu lagi latihan main band. Maklum saja, saya lagi suka dengan band, walaupun bermain band belum menghasilkan uang. Cuma karena senang, ya nggak siang nggak malam, kalau ingin berlatih, suka sengaja mencari rental studio band. Bukan menghasilkan uang tentunya, malah mengeluarkan uang. Karena untuk berlatih, studio tersebut harus disewa kan. Tapi nggak jadi masalah. Yang penting saya dan teman-teman senang, dan mudah-mudahan saja kalau berlatih terus-menerus nanti akan menghasilkan uang juga. Siapa yang tahu kalau nanti grup band saya menjadi grup band yang terkenal dari Cimahi. Malam itu saya ingin pulang duluan, tidak bersama teman yang lain. Ya, saya pulang duluan karena saya sudah merasa teramat mengantuk. Apalagi waktu itu sudah jam 12 malam. Soalnya kalau ngantuk dipaksain berlatih juga nggak akan bener kayaknya. Saya dan teman-teman berlatih di studio band yang ada di Cimahi. Karena saya belum punya motor, ya pulangnya terpaksa harus jalan kaki kalau saya pulang duluan. Tidak masalah buat saya. Soalnya kalau pulang jalan kaki, jalannya juga mau sengaja lewat jalan pintas, yaitu melewati gor badminton yang ada di Pusdikter. Walaupun dengan berat hati kalau pulang jalan kaki, juga harus melewati kali kecil yang tembus ke jalan besar. Karena kebetulan studio itu berada di dalam dan tidak pas di jalan rayanya. Karena niat sudah kuat, meskipun pulang harus melalui pinggir kali, ditambah dengan banyaknya pohon bambu. Saya paksakan buat pulang. Dikarenakan rasa ngantuk, pada awalnya saya merasa berani. Tapi pas saya mau sampai ke jalan yang penuh dengan pohon bambu,
Kenapa saya jadi merasa takut dan khawatir ya? Saya merasa takut, apalagi ditambah dengan suara keresak pohon bambu yang diterpa angin. Niatan balik arah tanggung karena sudah dekat. Akhirnya meskipun seram dan takut, saya terus berjalan. Malah jalan saya cepetin karena pengen cepat sampai di jalan besar. Kalau begitu keadaannya, rasa ngantuk saya jadi hilang. Apalagi badan menjadi gerah akibat jalan yang cepat. Pas agak mendingan, pas saya sampai di belakang gor badminton yang ada di Pusdikter, walaupun di sekitar gor itu terlihat gelap, tapi dari situ sudah dekat dengan jalan besar. Pas tepat ada di belakang gor, saya terperanjat. Sebab dari arah atap gor badminton tersebut seperti ada yang jatuh. Terlihat melayang ke bawah. Malah yang melayang itu terlihat berwarna putih. Jadi tanda tanya buat saya, apa kira-kira ya? Benda apa yang jatuh dari atap gor tersebut? Apa mungkin orang yang sedang berada di atas gor? Tapi kalau dipikir-pikir, mana mungkin kalau orang? Nggak mungkin jam segitu ada di atas atap. Saya jadi penasaran sama apa yang jatuh. Saat itu saya nggak langsung beranjak, tapi melihat-lihat apa yang jatuh berwarna putih tadi. Tiba-tiba saya lihat dengan seksama. Saya kaget luar biasa. Yang tadi jatuh di bawah tiba-tiba bisa berdiri. Bahkan bisa terlihat jelas oleh saya. Kok mirip dengan orang mati yang dibungkus kain kafan ya? Kelihatan juga di bagian mukanya yang hitam. Malah di bagian matanya berlubang. Apa ini yang mungkin disebut pocong? Meskipun kondisi gitu, saya nggak bisa melangkah dari tempat itu. Melihat pocong seperti itu, rasa takut saya semakin besar. Bulu kuduk semua berdiri. Yang lebih menakutkan, takut pocong itu mendekat. Benar saja, gak salah dari sangkaan, seperti jalan berjingkat-jingkat mendekat ke arah saya. Sebisa-bisa saya baca-baca doa buat menyingkirkan pocong itu. Sesudah saya baca-baca, ada terasa sama saya. Sebab kaki yang tidak bisa saya gerakan tadi ternyata sudah bisa dipakai untuk melangkah. Karena takut yang teramat sangat, saya lari tanpa melihat apa yang dipijak. Sampai saya terjerembab ke dalam selokan yang ada di belakang gor. Meski begitu, saya tetap berlari di selokan kecil tersebut untuk mengarah ke jalan yang besar. Perasaan saya selama saya lari, pocong itu terasa mengikuti dari belakang. Saya terus berlari di selokan tanpa menghiraukan baju yang basah. Malah penuh dengan lumpur, kena lumpur karena lari.
Waktu itu saya berlari sambil berteriak sebisa-bisanya dengan harapan ada orang yang bisa menolong saya. Tidak jauh dari tempat saya berlari, ada seorang yang berteriak saya. Ternyata dia salah seorang tentara yang sedang bertugas malam itu di pos Dikter. Saya ditolong oleh tentara tersebut. Saya keluar dari selokan sembari baju basah dan kotor. Lalu saya dibawa ke pos jaga. Saya dikasih minum di pos itu supaya saya lebih tenang dan pulih kesadaran. Tentara itu tidak banyak bertanya, sepertinya dia mengerti kalau saya belum bisa fokus. Selang beberapa menit kemudian, akhirnya kesadaran saya pulih kembali. Setelah tenang, saya bercerita sama tentara itu akan kejadian yang saya alami di belakang gor. Dia hanya manggut-manggut saja, tanda percaya apa yang terjadi di sana. Dia pun bercerita bahwa bukan hanya saya yang pernah melihat pocong di belakang gor itu. Ada juga yang lain. Dan ternyata di belakang gor itu ada kuburan lama, tapi tidak ada yang tahu itu kuburan siapa. Kejadian itu berpengaruh besar sama saya. Sejak disikat pocong, saya nggak berani keluar malam, apalagi sendirian. Dikarenakan latihan band selalu malam, akhirnya saya kurangi latihan band. Dan pada ujungnya saya berhenti main band. Saya jadi orang yang suka diam di rumah. Penyebabnya masih teringat disikat pocong yang ada di belakang gor Pusdikter.